Kita lanjut dengan masih pada medan listrik ya, lanjutan dengan soal-soal lain lagi. Ya, listrik statik part 4. Sebelum kami mulai, seperti biasa silakan Anda subscribe, like dan komen supaya Anda tidak tertinggal pada video-video pembelajaran yang akan kami upload setiap hari. Oke, kalau tadi kita soal SBMPTN, sekarang kita lanjutkan ya dengan soal UN 2019. Jadi saya selalu memberikan soal-soal terbaru ya, supaya Anda tahu seperti apa perkembangan yang terbaru ya. Dan soal ini diambil dari penuntun belajar ya, penuntun belajar. Karena soal terbaru diambil tentu dari buku yang paling baru ya, penuntun belajar fisika. Ya, ini berisi soal-soal lebih dari 1.200 ya. Untuk kelas 12 terbit di Oktober nanti ya. Sekarang masih di setting dan layout. Oke. Ini soalnya. Dua partikel bermuatan diletakkan pada sudut segitiga siku-siku. Jadi ini ada gambar seperti ini. Tapi maksudnya sudut ini sudut siku-siku ya. Jadi ini tidak ada ya. Ini hanya saya berikan. Nah, ini sudut siku-siku, artinya sudut itu 90. Ya, ini R, ini R. Jadi segitiga siku-siku sama kaki ya. Kemudian di ujung sini dikasih muatan plus 3Q, di ujung sini plus 4Q. Ditanya besar kuat medan listrik total pada titik P. Jadi Anda tahu titik P akan mengalami medan listrik oleh 3Q. Juga akan mengalami medan listrik oleh 4Q. Kemudian kita disuruh menghitung resultannya. Dalam huruf ya. Jadi soal UN pun sekarang mulai bukan angka tapi huruf. Ya. Oke. Kita selesaikan soalnya. Ya. Kita selesaikan soalnya. Ya, saya sudah gambar ulang seperti ini. Ya, ini gambar ulang dari soal. Oke. Sekarang kita gambar ya. Pakai tinta biru dulu. Oke. Anggap ini nggak ada, ya. Q2 dulu. Kemana arah medan listrik di titik P? Anda sudah tahu, muatan positif akan menolak titik. Jadi ke bawah. Ya, jadi ini akan ke bawah. Ini adalah medan listrik di P disebabkan oleh muatan 2 ya. Disebabkan oleh muatan 2. Nah, itu ya. Oke. Ingat EP rumusnya adalah K besarnya aja ya, Q per R kuadrat. Ini rumus. Ya. Jadi kalau Anda mau langsung hitung EP2 boleh. EP2 akan sama dengan apa? K, karena jawabannya dalam K kan? Tentu Q2 kan? Tentu Q2. K Q2 ya per R kuadrat ya. Ya, Q2-nya apa? 3Q kan? Jadi K kali 3Q per R kuadrat. Atau kalau angkanya kita taruh di depan, 3Kq per R kuadrat. Nah, ini adalah EP2. Selesai, sekarang kita tutup Q2. Gitu. Ditutup ini Q2 ini, ditutup. Nah, begini. Sekarang medan listrik di P disebabkan oleh muatan pertama. Positif juga. Ingat di garis hubungnya ini, horizontal. Jadi akan menolak, ditolak ke kiri. Ya, ditolak ke kiri. Titik itu ditolak oleh ini, ke sana ya, EP1. Nah, karena ini tegak lurus, ini juga tegak lurus, kan gitu. Maka EP1 akan sama dengan Kq1, jarak dari titik ke muatan juga R ya, sama, jadi R kuadrat. Q1-nya 4Q. 4Q per R kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4Kq per R kuadrat. Nah, ini EP1, EP2. Yang ditanya resultannya, tapi hanya besarnya. Kalau besarnya tinggal pakai dalil Pitagoras kan. Karena kita menjumlahkan dua vektor ini kalau dengan cara jajaran genjang kan gambarnya jadi ini. Nah, ini gambarnya kan. Ini E di P. Kalau besarnya kan tinggal dihitung dengan dalil Pitagoras ya. Ini adalah hipotenusa.
Jadi EP kuadrat akan sama dengan, atau langsung aja ya, akar EP1 kuadrat ditambah EP2 kuadrat. Begini ya. Ya, seperti itu. Maka hasilnya akan sama dengan akar EP1-nya itu 3 kaki per R kuadrat. Dikuadratkan. Ditambah ini EP2 4 kaki per R kuadrat dikuadratkan. Nah, tentu yang dikuadratkan itu akan keluar. Ini semua akan keluar. Karena sama ya. Ini sama. Keluar. Jadi sama dengan kaki per R kuadrat. Akar. Nah ini nggak keluar. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat 16. 9 dengan 16 itu 25. 5. Jadi ini 5 kaki per R kuadrat. 5 kaki per R kuadrat. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Ini ya jawabannya. E. Ini soal UN 2019. Ya nggak terlalu susah biasanya kalau soal UN. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini adalah soal terakhir untuk medan listrik. Habis ini kita akan ke potensial. Habis potensial kapasitor. Sehingga semua listrik statik selesai. Dan saya harap Anda bisa memahaminya. Anda bisa memakai buku saya, ada 3. Ya, ada 3 buku saya itu. Ada Master Book Physics, ada Fisika Teori Martin, dan satu lagi adalah Penuntun Belajar Fisika. Ya, memiliki 3 buku ini tentu saja akan membuat Anda benar-benar bisa memahami fisika dengan baik, ditambah dengan video pembelajaran kami. Ya, sekali lagi kita akan lihat soalnya. Ini diambil dari soal Maestro. Ya, Maestro yang ini untuk kelas 3 memang. Nanti ada Masterbook ini jadikan 1 jilid khusus untuk kelas 3 menghadapi SBMPTN. Sementara kalau ini per jilid ya di sekolah. Kelas 3 ya jilid 3, kelas 12 jilid 3, kelas 11 jilid 2, kelas 10 jilid 1. Oke. Ini diambil dari Masterbook Physics Martin ya. Maestro. Bukan Maestro ya, Master Book, sorry. Ini bukan Maestro. Kalau Maestro itu kimia ya. Master Book. Jadi saya juga membuat Maestro kimia ya. Oke, soalnya seperti ini. Ya, ini soal diambil dari tes di Amerika, Gray Physics Test, Graduate Record Examination di Amerika. Soalnya cukup bagus dalam pemahaman konsep. Ya, jadi sebuah bola kecil bermassa 2 gram digantung pada seutas tali ringan, anggap tidak bermassa. Jadi talinya biasa dianggap tidak bermassa. Yang berada dalam daerah medan listrik 3I plus 4J. Ini maksudnya sumbu X, vektor satuan pada sumbu X. J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jika bola ada dalam keseimbangan, Anda lihat di sini, bolanya seimbang ini. Bola ini bermassa M, bermuatan Q, seimbang pada sudut theta. Dalam suatu daerah medan listrik yang arahnya seperti ini. Ya, miring, karena dia punya komponen I dan komponen J. Dan dia seimbang ketika sudutnya 53 derajat. Sin 53 0,8 ya. Anda sudah tahu kalau sin tahu, cos tahu ya. Ya, cos juga akan tahu ini ya. Cos 53 tentu 0,6. Ya, seperti itu. Oke, mari kita buat soalnya. Nah, saya gambar dulu ya. Di sini saya gambar set seperti ini ya. Ini theta. Ini sudutnya diperpanjang saja. Ah, begini. Ya, di sini itu MQ ya. Jadi ini ada MQ ya. Ini di sini tuh masanya M, muatannya Q ya. Ya. Nah, ini seimbang. Anda sudah tahu kan belajar di kelas 11? Kalau belum Anda bisa nonton video saya ya. Nah, tentang keseimbangan statik yang saya buat 4 tahun. Anda harus tahu gaya apa yang bekerja pada bola kecil ini. Ya. Gaya apa yang bekerja pada bola kecil ini? Ya, Anda sudah tahu pertama gaya berat. Jelas, ya. MG.
Kemudian kalau benda ini ada bersentuhan dengan bidang, akan ada gaya normal. Tapi ini kan tidak bersentuhan. Ya, kalau bersentuhan itu akan ada gaya normal, dan kalau bidang sentuhnya kasar ada gaya gesek. Di sini tidak ada gaya normal dan tidak ada gaya gesek ya. Jadi gaya berat ada. Satu lagi, titik ini ditahan oleh tali. Talinya tidak bermassa. Maka tali ini akan tegang dalam dua arah. Titik ini akan menarik bola ke atas, kita sebut T. Langit-langit ini akan ditarik ke bawah. Ya. Kedua gaya itu sama besar, tapi bukan aksi reaksi ya. Sama besar tapi bukan aksi reaksi. Ya, kalau itu pun kalau tegangan talinya, kalau massa talinya diabaikan, seperti di soal ini. Nah, ini kita nggak perlu ya, karena kita tidak meninjau langit-langit. Yang kita tinjau itu di sini, ya, di bola ya, bola kecil. Oke. Nah, perhatikan. Sekarang kita lihat ada gaya luar nggak? Nah, sekarang ini ada muatan ya. Di sini kan ada muatan. Sementara di sini ada medan listrik. Anda sudah belajar bahwa kalau ada muatan dan ada medan listrik, maka muatan ini di titik ini, ya, ini kan ada muatan nih. Maka muatan di titik ini akan mengalami gaya Coulomb kan? Yaitu Q kali E. Ya. Gaya Coulomb Q kali E. Ya. Muatannya anggaplah Q. Medan listriknya ada kan tadi? Ini medan listriknya kalau Anda lihat soalnya ya. Medan listriknya ini. Ini. Ya. 3I plus 4J kali 10 pangkat 5. Oke, satuannya nggak usah saya masukkan. Nah, ini F Coulombnya. Ya. Ini E ya, diketahui. Ini Q nggak diketahui ya, kita anggap aja Q. Ini Q, ini G ya, beda ya. Ini Q muatan, ini G gravitasi. Oke, jadi kemana arahnya? Nah, tergantung pada muatan kan. Kalau muatannya positif, gaya Coulomb sama dengan medan listrik. Nah, di sini nggak ada penjelasan. Ya, kita anggap aja positif. Ya, kita anggap aja positif ya. Kalau nggak ada penjelasan, biasanya positif. Maka ini akan ada medan, ini E-nya ke sana, maka medan listriknya akan ke sana. Nah, ini gaya Coulomb, sorry. Ini gaya Coulombnya. Nah, ini besarnya. Ini termasuk arah karena ada IJ ini. FC. Oke. Ya, sudah selesai. Ada 3 gaya. Ya. Nah, sekarang ketiga gaya ini membentuk keseimbangan. Anda sudah tahu kalau seimbang apa itu? Kalau ini seimbang kan seimbang partikel ya, sistem partikel bekerja pada titik, maka Anda bisa pakai rumus sinus, rumus cepatnya itu rumus sinus. Ya, tapi kalau Anda mau pakai, lebih baik kita pakai keseimbangan. Seimbang artinya sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy juga sama dengan 0. Kan begitu. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini itu sumbu x. Ini tuh sumbu y. Nah, ya, jadi tidak usah pakai sin cos ya. Jadi kalau kita uraikan FC ini ada FCX. Ini kalau kita uraikan ini ada FCY. Nah, seperti ini ya. FCX itu kita lihat di sini ya. Biar Anda tahu FCX adalah yang ini, yang ada 3 I-nya ini. Q kali 3I ya, Q kali 3 ya, Q kali 3 kali 10 pangkat 5. Ya, karena ini I ya. Ini FCX. FCY-nya 4Q. Ya. 4Q kali 10 pangkat 5 karena ada J. Nah, jadi itu diuraian. Kemudian T miring. T-nya miring kan ini. Diuraikan juga. Ini TX, ini TY. Nah. Oke, kita cari TX berapa? Ini nanti aja ya. Kita cari dulu TX. Berapa T? Ini T. Ini sudut theta ya. Tetanya itu waktu seimbang 53. Jadi tetanya yang ini kan. Nah, kalau kita kesinikan ya. Nah, tetanya yang ini ya. Ya, theta.
Jadi kalau kita besarkan begini gambarnya ini. Kalau kita besarkan kan begini. Ini adalah T, ini TX. Ini tegak lurus. Ini theta. Berapa? 53 derajat. Nah, yang kita perlukan kan TX ini kan, dan TY. TY yang ini ya. Nah, TY yang ini. Nah, ini sudut 53. TX ada di depannya ya. Berarti sinus ya. TY ada di dekatnya. Jadi cos. Jadi TX T sinus. Sinus berapa tadi? Sinus theta. 0,8. Jadi ini 0,8 T. TY-nya ya. TY-nya adalah T cos theta. 0,6 T. Nah, sudah dapat semua ya. Sudah dapat semua. Tinggal sekarang kita tinggal menggunakan rumus sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Untuk menghitung tegangan tali. Ingat, yang mau dihitung tegangan tali ya. Yang mau dihitung adalah tegangan tali. Oke, mari kita hitung ya. Pelan-pelan saja. Kita hitung ya. Di sebelah sini. Oke, sigma Fx sama dengan 0 ya. Sigma Fx sama dengan 0. Oke. Kalau Anda lihat di sini, ya, di sini. Sigma Fx hanya ada dua gaya. Fcx dan Tx. Ya, supaya 0 berarti kedua gaya ini harus sama besar. Ya. Jadi Tx sama dengan Fcx. Kan begitu ya. Tx-nya tadi berapa? 0,8 T. Fcx-nya tadi Q kali 3 kali 10 pangkat 5. Ya, ini. Ya, ini di sebelah sini ada kan? Nih. Ini adalah Fcx ya, ini. Oke. Itu yang persamaan pertama ya. Persamaan yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Oke, ya. Nih, sigma Fy ada tiga gaya. Fcy ke atas, Ty ke atas. Jadi di atas ada dua gaya, Fcy tambah Ty. Ke bawah Mg, berarti apa? Fcy tambah Ty, Fcy ditambah Ty harus sama dengan Mg kan gitu kan ya? Ya. Fcy-nya ini. Ini ya. 4Q kali 10 pangkat 5, ya. Ini ya, kalau kita ini 4Q kali 10 pangkat 5. Ty-nya ini 0,6 T ya, ini 0,6 T. 0,6 T. Massa kali gravitasi. Massanya 2 gram ya, lihat ya. Di sini ya. Massanya 2 gram. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kilo. Ya, gravitasi 10. Jadi M kali G sama dengan 2 kali 10 min 3 kali 10. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 min 2. Oke. Jadi Mg adalah 2 kali 10 min 2. Nah, ini persamaan nomor 2. Ini persamaan nomor 1. Yang mau kita hitung T ya. Yang mau kita hitung T. Nah, begini. Berarti Q-nya harus disubstitusi. Ya. Q-nya ini harus disubstitusi. Nah, ini Q-nya harus disubstitusi dari sini. Nah, jadi kita hitung aja. Ya, atau Anda mau pakai metode ini, jangan metode substitusi, kita salin aja ya. Ini kita salin. Begini ya. 4 kali 10 pangkat 5 Q ditambah 0,6 T sama dengan 2 kali 10 min 2. Persamaan nomor 2. Persamaan nomor 1 kita salin juga ini. Q-nya duluan ini ya. 3 kali 10 pangkat 5 Q. Berarti ini kalau pindah ke sini min kan? Ya. Min 0,8 T sama dengan 0. Ini persamaan nomor 1. Nah, ini kita mau hitung T. Berarti ini yang harus kita samakan kan? Ini harus kita samakan. Ya, ini sudah 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 5 udah sama. Coba ini 4, ini 3. Berarti ini harus dikalikan 3 ya. Berarti ini harus dikalikan 3. Ini harus dikalikan 4. Supaya kalau kita kurangi, apa yang terjadi? Hilang kan ini? Ya. Nah, hilang. Ya kan? Ini 4 kan kali 3 12. Ini 4 kali 3 juga 12. Dikurangi, hilang kan? Sekarang 3 kali 0,6 berapa? Ya, 3 kali 0,6 1,8 ya. Di sini 1,8 T.
Ya, ini. 4 kali min 0,8. Berapa? Min 3,2 ya. Ini min 3,2 T. Nah, ini. Tapi ini ada min lagi, jadi plus ya. Plus 1,8 plus 3,2. 5. Jadi ini 5T. Kan begitu, ya. Ini kali 3 semua, ini kali 3. Berapa ini kalau dikali 3? 6 ya. Ini kalau dikali 3 kan 6. 6 kali 10 min 2. Nah, ini 4 dikali 0 ya, 0 nggak ada gunanya. Jadi dapatlah T itu. Ya. 6 kali 10 min 2 per 5. Nah, begitu ya. Berapa? 1,2 kali 10 min 2. Nah, Newton. Kalau multiple choice, lihat aja ada 1,2. Ada 12. Ya, jadi kalau multiple choice, jawabannya yang ada 12 hanya C. Gitu? Ini 12 kan? Ini 12. Yang ini 6, 3, 25 enggak. Tapi kalau Anda mau lihat ya, bisa sekarang jadikan desimal. Ini kan kalau dijadikan desimal berarti dibagi 100. Berarti 0,012 Newton. Ya, jadi jawabannya C. Ya, beginilah cara mengerjakan soal. Ini adalah contoh soal terakhir dari medan listrik dari Gray Physics Test. Jadi Anda akan dapatkan ada nanti Nanyang Technology University, NUS, ada National University of Singapore, nanti ada Oxford University. Nah, itu semua soalnya ada di Maestro ya. Di Maestro ini. Master Book Physics dan penuntun belajar fisika dan tentu saja buku pelajarannya, ya. Sorry, yang jilid 3 ya. Yang jilid 3, ya. Terima kasih. Sekali lagi kalau Anda suka, silakan Anda subscribe, like dan komen supaya kami bisa meneruskan dengan konsep berikutnya, yaitu tegangan karena kami potensial karena kami merasa Anda membutuhkannya. Salam dari saya, Martin Kanginan, dan tetap semangat.